Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Bregananta dari kelas 1 EA 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan bukti nyata dalam bentuk-bentuk perilaku yang konkret tentang penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar ini berarti bahwa Undang-Undang 1945 ini mengikat pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Bahkan setiap penduduk yang berada di Indonesia itu juga terikat nih oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 ini juga memuat norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Jadi, Undang-Undang 1945 ini merupakan sumber hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka tata urutan hukum. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini mencangkup persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, serta ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jika kita kaji secara mendalam, pokok-pokok pikiran tersebut ini merupakan pancaran jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah dasar dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan itu bersifat kausal organis, yang berarti kausal itu pembukaan menjadi penyebab keberadaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dan organis ini berarti satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pembukaan dan juga batang tubuhnya. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah menaati aturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena sanksi atau denda yang membayang-bayanginya. Sebagai misal, seorang pengendara di jalan raya ini mematuhi aturan lalu lintas karena kesadaran bahwa hal itu merupakan prioritas keselamatan di jalan raya. Nah, memakai helm adalah bentuk proteksi keselamatan, bukan karena takut ditilang atau ancaman dendanya. Contoh sikap menampilkan perilaku sesuai perundang-undangan sebagaimana dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tahun 2017 yang ditulis Salikun dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu memiliki akta kelahiran, kedua mematuhi aturan berlalu lintas, ketiga yaitu menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar, keempat tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, dan terakhir yaitu membayar pajak tepat waktu. Nah, contoh dari perilaku di atas ini merupakan gambaran umum dari sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi tidak hanya itu, ada juga poin-poin dari perilaku lainnya seperti di sekolah, lingkungan keluarga, dan bermasyarakat. Nah, setelah kita tahu nih apa itu Undang-Undang Dasar 1945, apa aja nih pokok-pokok pikiran yang ada di Undang-Undang 1945, dan serta apa sih hubungan antara pembukaan dan juga isi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, kita sebagai warga negara Indonesia ini harus selalu menerapkan dan juga melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dari pembukaan sampai ke pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 1945 tersebut. Penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah yaitu melaksanakan upacara bendera 17 Agustus. Nah, hal ini rutin kita laksanakan setiap tahun sekali pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Contoh kedua dari penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah yaitu tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang kedua, yaitu ada penerapan dan juga pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan rumah. Yang pertama, yaitu menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga. Dan yang kedua, menerapkan musyawarah apabila ada masalah dengan keluarga. Contoh terakhir dari penerapan dan juga pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu pertama saling menghargai dan juga menghormati antar umat beragama. Karena di Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, makanya kita harus saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Contoh kedua dari penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu selalu menjalin silaturahmi dengan tetangga dan juga selalu bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, kita selalu memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, misalnya orang yang terkena musibah atau bencana alam. Yang keempat, kita melaksanakan kerja bakti atau gotong royong sesama tetangga. Yang kelima, kita tidak boleh melakukan hal yang memicu perpecahan di lingkungan masyarakat.
Dan keenam, yaitu kita harus saling bahu-membahu untuk menciptakan negara yang aman dan damai. Jadi kesimpulannya, di era yang sudah sangat modern ini, kita itu harus tetap menerapkan serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena itu merupakan dasar hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih.